Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Brantas Abiprayu. Saya merupakan dosen di program studi manajemen Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan video yang saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen SMART 2024, yaitu khususnya untuk syarat PDD UKPT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penganggaran perusahaan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah penganggaran perusahaan merupakan mata kuliah yang penting dalam kurikulum program S1 Manajemen yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses perencanaan keuangan di dalam perusahaan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep, kemudian dasar-dasar metode, dan cara menyusun laporan anggaran yang baik dan benar, dan utamanya juga mampu merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan menggunakan laporan anggaran yang sudah disusun. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah penganggaran perusahaan adalah membantu mahasiswa memahami konsep dasar penganggaran, membantu mahasiswa menyusun anggaran perusahaan, membekali mahasiswa dengan alat dan teknik penganggaran, serta membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan evaluasi kinerja anggaran perusahaan. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran CPL, CPMK, dan sub CPMK sesuai dengan kurikulum program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Semarang. Di antaranya 1. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian dan kewirausahaan, menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan manajemen, mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik, dan yang terakhir mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi pengambilan keputusan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan keuangan. Selama 1 semester, yaitu 16 pertemuan, mata kuliah ini akan disisipi oleh 1 UTS di pertemuan ke-9 serta UAS di pertemuan ke-16. Selama 1 semester juga, metode pembelajaran mata kuliah penganggaran perusahaan akan dilaksanakan secara bersamaan menggunakan metode sinkronus maupun asinkronus. Metode sinkronus yang dimaksud adalah dilaksanakan perkuliahan tatap muka. Di dalam kelas kita berdiskusi mengenai berbagai macam metode dan alat penganggaran, kemudian proses menyusun modul penganggaran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan melakukan analisis untuk studi kasus perusahaan, dan untuk metode asinkronus dilakukan menggunakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Materi yang bisa mendukung jalannya perkuliahan baik itu sinkronus maupun asinkronus sudah tersedia di ELENA untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Kemudian yang perlu saya sampaikan berikutnya juga adalah materi pembelajaran. Jadi selama 1 semester, mata kuliah penganggaran perusahaan akan menggunakan 1 modul yang kami sebut sebagai modul studi kasus penganggaran perusahaan yang kami susun bersama tim. Kemudian selama 1 semester, mahasiswa akan mengisi, menganalisis, serta melengkapi modul tersebut sampai selesai. Adapun rincian modul tersebut diantaranya adalah pengantar penganggaran, pengantar ramalan penganggaran, metode ramalan penganggaran, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead perusahaan, dan yang terakhir adalah anggaran laba rugi. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah metode evaluasi yang saya gunakan di mata kuliah penganggaran perusahaan. Jadi secara umum ada 5 metode penilaian. Yang pertama adalah tugas individu maupun kelompok,
yang memiliki bobot 5%. Kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 15% dari total nilai. Kemudian ujian akhir semester dengan bobot 25%. Kemudian yang keempat adalah partisipasi mahasiswa di kelas atau keaktifan itu 25%. Dan yang terakhir adalah nilai project sebesar 25% yang dihitung berdasarkan atau dinilai atau diukur berdasarkan modul yang digunakan sebagai materi utama di mata kuliah penganggaran perusahaan itu. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan menyaksikan contoh pelaksanaan perkuliahan penganggaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Pada pertemuan siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah penganggaran perusahaan, serta materi ini adalah materi terakhir sebelum kalian nanti melaksanakan ujian akhir semester di minggu depan gitu ya. Jadi dengan harapannya dengan materi ini bisa membantu kalian nanti untuk mempersiapkan UAS-nya dengan lebih baik. Oke. Materi minggu ini adalah materi anggaran laba rugi yang memang kalau kita lihat dari awal itu sudah saya ceritakan bahwa nanti mata kuliah penganggaran itu memang dimulai berdasarkan atau dimulai dari ramalan penjualan, kemudian kita membuat penjualan, membuat perkiraan biaya produksi, biaya operasional, sampai akhirnya kita bisa punya perkiraan berapa kemungkinan laba atau rugi yang bisa diperoleh perusahaan di periode yang akan datang gitu kan. Jadi materi minggu ini anggaran laba rugi. Tapi sebelumnya kalau kalian masih ingat ya, apa yang sudah kita pelajari sampai minggu ini, kita udah melewati beberapa rangkaian mata topik gitu ya, dimulai dari pengantar ramalan penganggaran dan lain sebagainya. Dan sebelum anggaran laba rugi ini bisa diselesaikan, kita butuh beberapa bahan gitu kan. Apa aja? Data penjualan, karena laba rugi kan di paling atas kita butuh penjualan kan, itu kan template-nya laporan keuangan laba rugi. Habis itu kita butuh HPP kemarin diselesaikan menggunakan direct material yang ada di sini, kemudian direct labor atau tenaga kerja langsung, dan yang paling terakhir adalah biaya overhead. Jadi pada saat kita udah punya penjualan, kemudian kita juga udah punya 3 hal tersebut, direct material, labor, sama overhead, kita punya biaya produksi sehingga kita bisa menyusun si laba rugi gitu. Tapi sebelumnya apa yang ingin dicapai dari mata kuliah ini, khususnya pertemuan ini ya. Jadi kalau di kurikulum itu setiap mata kuliah itu ada capaian pembelajarannya gitu. Dan turunannya banyak. Nah, di sini ada disebut sebagai KK. KK itu kemampuan khusus yang diharapkan bisa diperoleh mahasiswa pada saat menyelesaikan satu mata kuliah tertentu. KK itu ada banyak, dan KK untuk mata kuliah pertemuan ini khususnya adalah diharapkan mahasiswa mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional, dan yang KK3 mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi pengambilan keputusan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan keuangan ya, karena kan sangat jelas banget, nggak perlu saya perjelas lagi bahwa penganggaran perusahaan itu sangat keuangan sekali. Walaupun besok kalau kalian kerja itu nggak terkotak-kotakan gitu ya. Orang marketing pun juga harus tahu yang namanya budgeting. Anggaran laba rugi apa dulu gitu kan. Tadi udah tahu ya secara format anggaran laba rugi kan, atau laba rugi, laporan keuangan laba rugi disusun dari penjualan dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya produksi, dikurangi biaya operasional, dikurangi besar kecilnya pajak, dan besar kecilnya bunga kalau perusahaan itu berhutang gitu kan. Akhirnya perusahaan bisa tahu berapa besar kecilnya laba yang akan diterima, dan itu semua yang akan menentukan berapa atau besar kecilnya proyeksi laba atau proyeksi rugi yang bisa dicapai oleh perusahaan gitu ya. Ini kalau didetailkan lagi kan, misal besar kecilnya laba atau rugi ditentukan oleh harga. Nanti kita akan bahas ya, kemarin kan ada yang tanya kan, Rangga tanya kan, harga itu diperolehnya dari mana Pak? Nanti secara detail akan kita bahas Rangga itu gimana, Rangga itu. Harga itu gimana cara menentukannya, dan selain penentuan harga dalam konteks laba rugi, apakah ada perhitungan harga yang lain?
kemudian ditentukan lagi dari jumlah terjual. Kalau dalam konteks modul kita, jumlah terjualnya diperoleh dari mana? Kalau kalian mungkin sudah kalian hitung, tapi mungkin kalian nggak ngeh kalau itu adalah biaya operasional ya. Biaya operasional itu sudah kalian hitung di awal banget, pertemuan awal-awal ya. Pada saat ngitung anggaran penjualan, ada yang anggaran biaya penjualan. Nah, itu masuk dalam komponen biaya operasional ya. Jadi biaya apapun yang keluar selain untuk kegiatan produksi, itu masuknya operasional. Misal, kalau di fakultas kita ya, gaji satpam. Ya, gaji satpam nggak berhubungan dengan aktivitas produksi di kelas kan, tapi perlu ada, maka itu masuk dalam biaya operasional dan lain sebagainya. Berikutnya untuk menyusun anggaran laba rugi. Ya, nanti saya bagi menjadi beberapa tahap. Oke, beberapa tahap ya. Sekalian kita meng-summarize apa yang sudah kita lalui sampai saat ini. Pertama, kita akan bahas dulu rencana HPP-nya bagaimana. Ya, karena itu harus diketahui. Kenapa kita harus tahu HPP dulu? Karena nanti kita perlu membentuk yang namanya harga baru. Ya, harga yang baru. Dan penentuan harga di sini nanti berdasarkan cost yang muncul. Cost-nya dari HPP. Jadi nanti kita compile dulu rencana HPP, kemudian kita tentukan harga baru yang ketiga, yang paling ribet. Ini belum selesai sebenarnya PowerPoint yang saya bikin, jadi nanti anggaran laba ruginya itu belum yang sampai per produk, karena cukup panjang ya. Jadi nanti kita berhentinya sampai di anggaran laba rugi total. Oke, pertama ya rencana HPP. Kalian kan diminta mengisi tabel ini kan, kalau masih ingat. Kemudian, nah nanti endingnya adalah yang di pojok sebelah kanan ya, yang ini. Kita cari ini endingnya, HPP per unit. Untuk menghasilkan handphone ini ternyata biaya produksinya adalah 4,5 juta. 4,5 juta dari mana? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead seperti itu. Nah yang pertama yang kita cek dulu adalah bahan baku. Ini proses ini kita tinggal meresum aja karena bahan bakunya sudah dihitung. Ya. Di sini kan ada BB per unit kan, BBB per unit, ya biaya bahan baku. Unitnya ini apa? Ada yang tahu nggak? Banyaknya yang diproduksi, bukan banyaknya penjualan. Kenapa? Karena nyarinya harga pokok produksi, gitu ya. Karena kita nyarinya harga pokok produksi, maka biaya bahan baku ini nanti besar kecilnya kan ditentukan dari berapa banyaknya barang yang akan diproduksi, bukan berapa banyaknya yang akan dijual. Karena unit terjual dan unit produksi itu bisa berbeda, gitu ya. Sehingga unit di sini adalah unit produksi ya, bukan unit dari ramalan penjualan, tapi unit dari anggaran produksi seperti itu. Di sini sudah diketahui, ya kan, ada ini saya compile dari biaya bahan baku yang sudah dihitung. Nanti endingnya kita cuma butuh memindahkan angka-angka ini ke sebelah sini ya, kolom biaya bahan baku gitu. Kemudian kita isi unitnya, kemudian tinggal kita bagikan BBB dibagi unit tuh. Misal tadi bahan baku langsung, bahan baku buat kemeja, kan ada bahan baku langsungnya, ada bahan baku tidak langsung. Nah yang dihitung di bahan baku langsung kan cuma kainnya ibaratnya. Lah si tidak langsungnya muncul kemana? Dimasukkan ke overhead ya. Jadi overhead itu juga menampung semua biaya yang sifatnya tidak langsung, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja, seperti itu. Ya. Jadi di pabrik kalau ada tenaga kerja yang sifatnya itu tidak diupah berdasarkan produktivitas, ya sifatnya kayak gaji gitu, maka dia nanti dimasukkan ke overhead. Misal satpam pabrik Yakult, misal gitu. Dia kan ditempatkan di pabrik kan aktivitas produksi, tapi kan dia nggak masuk dalam aktivitas produksi secara langsung kan. Tapi dia penting dalam si lingkungan pabriknya itu. Nah, dia dimasukkan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung, nanti bisa masuknya sebagai overhead. Nah, kalau udah habis itu yang dilakukan adalah ini versi lengkapnya, saya yakin kalian udah punya karena udah saya share juga.
Kemudian yang terakhir adalah cari HPP per unit di sebelah kanan. Caranya gimana? Angkat tangan. Yang kanan ini ketemunya. Namanya siapa? Elisa, gimana Elisa? Jadi harga pokok produksi per unit itu dari penjumlahan biaya bahan baku per unit, kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit, sama biaya outlet pabrik per unit. Oke, makasih Elisa. Jadi misal ini di sebelah kanan sendiri ada 5724 ya. Yang atas sendiri ini 5.724. Diperoleh dari 846 ya, BBB per unit bulan Januari. Kemudian BTKL per unit bulan Januari 3678 dan BOP per unit Januari 1200 gitu. Ya, jadi cukup. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Masih gampang ya hitungannya. Jadi nggak butuh mikir yang terlalu ribet ya. Angkanya sama persis nggak? Ya beda dikit nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan tentang ini? Enggak. Berikutnya kan ini udah ngomongin HPP, jadi udah ketemu HPP per unit. Setelah ini kita akan menghitung yang namanya harga ya, harga baru ya. Kira-kira kan pada saat bikin anggaran penjualan di awal, kalian kan udah ketemu harga kan? Udah ketemu anggaran penjualan kan? Di anggaran penjualan yang awal tuh loh. Kan kalian udah punya perkiraan, oh perkiraan sales untuk tahun depan adalah sekian, diperolehnya dari unit yang di forecast dikalikan dengan harga yang sudah diketahui. Nah, pertanyaannya ya, kenapa dicari harga baru? Ya, dan kedua, kira-kira harga lama itu dari mana? Yaitu sebenarnya berkaitan ya. Harga lama itu kok dipakai dan itu dari mana kira-kira, dan kenapa kita menghitung harga baru kira-kira? Ada yang punya ide atau pendapat? Sebenarnya jawabannya ada di sini nih, tinggal kalian yang mencari alur berpikirnya aja. Kira-kira kenapa muncul harga baru, kenapa nggak pakai yang lama? Kalau nggak dipakai yang lama, terus yang lama itu kenapa? Itu dari mana tuh angkanya? Apakah angka hipotetikal aja? Angka yang penting ada, atau itu data aktual atau gimana? Kira-kira aja. Ada yang punya ide? Elisa. Oke, jadi kalau menurut saya, kenapa harga yang dulu sama harga yang sekarang itu harus ada harga baru? Soalnya kalau yang dulu itu kan berkaitan dengan biaya produksi di tahun yang lalu. Nah, artinya akan ada perbedaan harga dari raw materials, kemudian labelnya dan lain-lain. Nah, sedangkan harga sekarang itu kan sudah dihitung biaya produksi yang terbaru, sehingga itu harus di markup di atas biaya produksi biar nantinya ada keuntungan di perusahaan. Iya, betul. Ya, betul. Gampang ya. Sebenarnya udah kepikiran semua kan? Cuma udah ditenggorokan semua kan? Cuma nggak berani aja. Jadi kan ini kan ada beberapa strategi penetapan harga. Jadi yang diceritakan Elisa dan yang kita lakukan di sini itu adalah strategi penyusunan harga berbasis biaya. Jadi besar kecilnya harga ditentukan dari berapa biaya produksinya. Makanya kita cari biaya produksinya dulu. Terus yang harga kemarin tuh dari mana? Pasti dia mengacu dengan menggunakan harga masa lalu, harga tahun sebelumnya, menggunakan biaya produksi sebelumnya yang mungkin bahan bakunya beda, ya biaya bahan bakunya beda, upahnya beda, dan lain sebagainya, sehingga dia ketemu harga sekian gitu kan di masa lalu. Kemudian karena perusahaan di sini memutuskan menggunakan strategi biaya yang berdasarkan strategi harga yang berdasarkan biaya, otomatis dia harus cari dulu biaya barunya berapa, barulah di ending baru kita tahu harga barunya. Nah, itu satu cara menentukan harga. Nanti selain itu, kalau besok kan yang ngambil marketing, itu akan dibahas lebih lanjut tuh. Topik harga, itu tuh bisa jadi satu pertemuan atau bahkan dua pertemuan sendiri. Kenapa kok ada harga sekian kayak yang si ini, Drake, gambarnya Drake ini kan. Kenapa kok 100 sama 99,99 tuh seakan-akan beda. Ya. Jadi ada harga berdasarkan biaya produksi, ada harga memang bagian dari strategi perusahaan, dia pengen positioningnya bagaimana, dia pengen ngambil market yang niche gitu ya, atau ada harga yang sifatnya itu mempermainkan psikologi dari konsumen, ya, yang namanya harga
psikologis ya, psychological price. Jadi itu kan banyak diterapkan di tempat makan yang lagi diboikot sekarang ya kan. Di McD gitu-gitu kan selalu, saya pertama kali dulu lihat tuh kayak di McD gitu. Ini kok harga 19.999 ini maksudnya gimana? Kalau orang nggak tahu kan udah bayar 20.000 nungguin tuh. Mana Rp1 gitu kan. Jangan gitu ya. Terus ada juga yang harga berbasis nilai. Maksudnya apa? Ini untuk barang-barang yang selain branded. Jadi nggak cuma fungsinya aja. Misal saya beli handphone ini, harganya akan saya bandingkan dengan berapa lama dia baterainya tahan, berapa bagus kameranya. Ini kan berarti harga berbasis utilitas gitu kan. Tapi pada saat saya beli ini, sebenarnya baterainya biasa aja, harus ngecas sehari 2 kali. Tapi pada saat saya pakai, saya dapat value tambahan, misal seperti itu. Atau barang-barang yang emosional ya, misal kalian ngefans sama suatu figur, suatu band, suatu klub sepak bola, dan lain-lain. Kita tahu nih, kemarin saya habis nonton YouTube-nya Atta Halilintar ya, sangat random sekali kegiatan saya. Terus di rumahnya ada jersey pemain sepak bola yang match worn. Match worn itu habis dipakai pemainnya, dicopot tanpa dicuci, langsung di figura diperjualbelikan. Asli, masih bau keringatnya Cristiano Ronaldo. Ya, diperjualbelikan. Nah, itu mahal banget. Ya. Padahal kalau kita bandingkan biaya produksinya kan nggak seberapa. Wong produksi itu tuh banyak kan di Indonesia. Pabriknya di Boyolali, di Ungaran itu, pabrik-pabrik jersey itu. Tapi pada saat udah dikasih brand, udah dipakai Ronaldo, misal dia habis menang, kemudian masih keringatnya masih ada, nah nilainya jadi sangat signifikan, nambah itu berbasis nilai gitu. Atau grup band tertentu mengeluarkan produk yang limited edition. Kalian tahu kan kalau misal kan sekarang sering tuh ini brandnya limited, ada nomornya loh, ada sertifikatnya, terus ini tuh barang keberapa. Itu kan sebenarnya mau memberikan pengaruh ke konsumen bahwa ini tuh ada value-nya karena yang punya ini nomor 44 ya cuma saya aja gitu. Ya, jadi itu harga berbasis nilai. Bisa juga dari kompetisi ingin memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Nah, faktor penentu harganya macam-macam ya. Ini nggak perlu kita bahas karena bukan kuliah makroekonomi ataupun marketing. Ya, jadi memang benar ya alurnya harus dihitung satu-satu dulu ya. Per produknya berapa, per kotanya berapa, habis itu dijumlahkan. Kalau kalian ada yang ngitung, Pak, unit emblem kecil, besar, sedangnya saya jumlahkan, kemudian saya kalikan satu harga supaya ketemu penjualan, itu nggak tepat. Ya, kenapa? Karena setiap produk punya harga masing. Kayak kalian kalau beli di Indomaret, beli 3 barang, kan ada 3 harga kan? Harga A, harga odol dikali jumlahnya. Harganya Silver Queen dikali jumlahnya. Harga es krim dikali jumlahnya. Bukan 3 jumlah barang dikalikan 1 harga, kan nggak seperti itu. Jadi harus dihitung secara terpisah. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, tapi ada pertanyaan nggak? Terakhir. Terkait dengan biaya penjualan. Nah, jadi kalau di biaya penjualan di anggaran yang sebelum-sebelumnya, itu biaya penjualannya itu dibagi per kota. Nah, sedangkan ada penyusunan laba rugi per emblem atau per produk gitu. Nah, itu cara pembebanan biaya penjualannya gimana? Pertama, apakah kalian menghitung proporsi apa enggak? Jadi ada proses di mana kalian harus menghitung proporsi. Nah, ini kalau kalian nggak inget pernah ngitung proporsi, berarti kemungkinan yang dikerjakan belum pas ya. Ini loh, proporsi penjualan. Untuk data yang kita nggak punya detailnya, misal saya punyanya penjualan seluruh produk semua kota selama 1 periode. Ya. Tapi saya nggak tahu detailnya, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita buat perkiraan. Perkiraannya menggunakan apa? Menggunakan data yang kita miliki sebelumnya. Data apa? Data penjualan. Ya. Misal ya, kalau di Semarang, Solo, Surabaya penjualannya 10, 20, 30 menghasilkan penjualan 1 juta, maka kan kita bisa tahu, oh 1 juta ini 20%-nya itu dari Semarang, dari 10 per 50, 40%-nya diperoleh dari si Solo,
Dan sisanya, berapa persennya itu diperoleh dari Surabaya. Habis itu kita bisa tahu detailnya dengan kita kalikan dengan prosentasenya. Ya. Jadi yang harus kalian lakukan nanti adalah menghitung proporsi penjualan ini. Gitu, supaya bisa tahu detailnya berapa penjualan per kota, termasuk si biaya penjualan itu. Biaya penjualan nanti kita kan punyanya data utuh. Kita punyanya data utuh ini kan, ini data penjualan. Kita kan punyanya per kota nih. Kita nggak punya per produk. Yang kita lakukan apa? Ya udah dicari aja per kota itu di bulan Januari misal totalnya berapa? 35 ditambah. Nah ini dijumlah. Kan ketemu biaya penjualan Januari kota Semarang. Katakanlah 10 juta. Di bulan Januari kota Semarang menghasilkan 10 juta, itu tuh muncul dari penjualan produk apa aja? 3 produk kan? Ya. Kalau berarti kan tinggal kita bagi. Oh ternyata penjualannya emblem kecil tuh 10%. Oh berarti 10 juta itu 10%-nya dari emblem kecil. 20%-nya dari emblem sedang, sisanya 70%-nya dari emblem besar. Prosentasenya dapat dari mana? Dari proporsi yang udah dihitung di awal ya. Dari penjualan, unit penjualan. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Dulu. Masih ada suara saya. Kalau tidak ada, ya. Jadi kita cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, tiba-tiba dapat ide, dapat inspirasi pertanyaan dari pertemuan ini sampai sebelum UAS, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Begitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.